Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat TV muda yang saya hormati rahimakumullah. Kita tahu semua ibadah itu terikat dengan dua ketentuan. Pertama yakni niat harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dalam bahasa Ramadan kita sering mendengar imanan wa ihtisaban. Karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT. Yang kedua harus mutabaah, harus mengikuti syariat. Karena hakikatnya ibadah adalah menjalankan dalil. Sebagaimana puasa juga demikian. Tidak cukup ikhlas tetapi juga caranya harus benar. Benar itu menurut siapa? Benar adalah mengikuti Rasulullah SAW. Kita puasa, maka caranya juga kita mengikuti puasanya Rasulullah SAW. Seperti apa puasa Rasulullah SAW? Perlu dicatat yang pertama. Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan itu tidak menjalankan ritual khusus. Ya. Kalau di Jatinom ada istilah padusan, nggak ada itu padusan. Bahkan mandi tidak disyariatkan mandi untuk masuk bulan Ramadan. Mandi orang habis junub, orang habis haid, habis nifas, atau ketika masuk Islam, ya itu ada syariatnya. Atau ketika Jumatan kita mandi ada syariatnya disunahkan. Tetapi mau menjelang bulan Ramadan tidak ada. Lalu bagaimana? Yang biasa mandi ya mandi. Ya, mandi niatnya seperti mandi biasanya. Jangan sampai kita niatkan mandi karena besok Ramadan. Yang kedua, tidak ada juga maaf-maafan. Kaidahnya orang Islam itu kalau salah ya langsung minta maaf. Maaf itu minta maaf pada yang kita salahi. Ya, harus jelas siapa. Kemudian yang kedua, kesalahan kita apa? Agar yang bersangkutan itu ridho dalam memaafkan. Maka tidak ada saling memaafkan ketika menjelang bulan Ramadan. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan secara khusus ketika menjelang bulan Ramadan ziarah. Ziarah itu hukumnya hanya mubah, tidak sampai sunnah atau mustahab, enggak ada. Sampai situ. Maka ziarah boleh kapan saja, tidak perlu mengkhusus-khususkan menjelang bulan Ramadan. Yang kita khawatirkan kalau dikhususkan seperti itu malah jatuhnya bid'ah. Yang kedua tentang niat. Rasulullah SAW selalu berniat kalau mau puasa wajib niatnya pada malam hari. Ini penting ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau orang malamnya belum niat maka siang harinya tidak dihitung puasa. Niat itu apa? Niat itu dikatakan oleh para ulama al-qasdu ya, atau al-iradah. Jadi ketetapan apa yang di dalam hati, tekad dalam hati, keinginan dalam hati itu niat. Maka niat adalah amalul qulub, bukan qaulul lisan, bukan perkataan lisan. Lalu bagaimana kalau ada orang mengatakan nawaitu dan seterusnya? Ya meskipun para ulama sebagian mengatakan boleh, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan boleh. Tetapi itu hanya untuk menguatkan apa yang di dalam hati. Tetapi kita lihat tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, para sahabat dan seterusnya. Itu soal niat, maka jangan pernah lupa niat. Kalau mau puasa wajib niatnya di malam hari. Yang ketiga Rasulullah SAW itu mengakhirkan sahur. Kita tahu sahur adalah nama waktu menjelang subuh. Maka ada dua kesalahan dalam urusan makan sahur ini. Yang pertama sahur terlalu awal. Misalnya sahur jam 2 itu masih makan malam, bukan makan sahur. Yang kedua ada orang sahur nabrak adzan subuh. Ini dikhawatirkan puasanya nggak sah. Karena apa? Karena ketentuannya orang itu ketika mau puasa batasannya adalah masuk waktu subuh. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam minal fajar, yakni setelah terbitnya fajar. Masuk waktu subuh sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Begitu. Nah, kadang-kala ada orang adzan masih terus dengan mengamalkan, katanya Rasulullah SAW mengatakan kalau ada gelas di tangan itu boleh diteruskan. Para ulama mentakwil perkara itu kalau kita ragu adanya tepat waktu atau tidak. Kalau adanya tepat waktu, kita tidak boleh meneruskan. Berikutnya Rasulullah SAW ketika puasa, tentunya yang paling pokok adalah menjaga dari apa-apa yang membatalkan puasa. Tetapi tentunya tidak hanya seperti itu. Rasulullah SAW sangat hati-hati dari perkara yang bisa merusak pahala puasa. Berikutnya Rasulullah SAW ketika beliau tahu sudah masuk waktu maghrib,
sudah tenggelam matahari, beliau langsung bersegera untuk buka puasa. Dan yang perlu dicatat dalam perkara ini ada sunnah dalam buka puasa. Apa? Rasulullah SAW menganjurkan pada kita kalau buka puasa, kalau ada dengan rutop. Kalau tidak ada, baru dengan kurma. Kalau tidak ada, baru dengan air putih. Ya, ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Di kalangan kita beli makanan yang beragam, kuat. Beli pecel, beli tempe goreng, beli yang lain-lain, mereka kuat, tetapi kadang-kadang mereka tidak menganggarkan untuk beli kurma. Maka hendaknya sunnah ini kita perhatikan. Itu di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam menjalankan puasa. Niat, kemudian makan sahur, kemudian puasanya sungguh-sungguh menjaga dari apa yang membatalkan dan merusak puasa. Kemudian ketika buka puasa, mensegerakan buka puasa dengan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan. Demikian sahabat TV Muda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.